Arsenal dan Liverpool tersandung. Leverkusen cetak sejarah juara Bundesliga. Momen Messi cetak gol spektakuler untuk Miami. Ngeri, pemain AS Roma kolaps di lapangan. Kekuatan timnas U23 semakin bertambah kuat. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Liverpool takluk 0-1 dari Crystal Palace dalam pekan ke-33 Premier League Minggu 14 April. Eberechi Eze sukses mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-14. Dengan demikian, Liverpool mesti menetap di peringkat ketiga klasemen EPL. The Reds berada di bawah Man City dan Arsenal yang berurutan di posisi pertama dan kedua klasemen Premier League 2023-24. Arsenal versus Aston Villa tersaji di Emirates Stadium pada pekan ke-33 EPL, Minggu 15 April dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Aston Villa mengaum di babak kedua dengan mencetak 2 gol. Leon Bailey dan Ollie Watkins jadi mimpi buruk Arsenal, sekaligus memastikan kemenangan anak asuh Unai Emery 2-0. Dari ajang Liga Italia, AC Milan hanya mampu bermain imbang 3-3 kala melawat ke Sassuolo di Stadion Mapei Minggu 14 April. 3 gol Milan dicetak oleh Rafael Leao, Luka Jovic, dan Noah Okafor. Sedangkan gol dari tim tuan rumah dikemas oleh Andrea Pinamonti dan Bryce Armand Laurenti. Inter Milan dipaksa main imbang oleh Cagliari dalam duel pekan ke-32 Serie A 2023-24 Senin 15 April dini hari WIB. Laga berakhir sama kuat dengan skor 2-2. Inter 2 kali unggul lewat aksi Marcus Thuram di menit 12 dan penalti Hakan Calhanoglu di menit 74. Tapi Cagliari bisa 2 kali menyamakan kedudukan melalui Eldar Shomurodov di menit 64 dan Nicolas Viola di menit 82. Hasil ini tidak mengubah posisi Inter di puncak klasemen sementara. Indra Zuri memimpin dengan 83 poin dari 32 pertandingan. Bayer Leverkusen memastikan gelar juara Bundesliga 2023-24 setelah melibas Werder Bremen pada laga pekan ke-29. Bertanding di Bayer Arena Minggu 15 April malam WIB, Leverkusen menang 5 gol tanpa balas melalui aksi Victor Boniface pada menit ke-25. Granit Xhaka di menit 60 dan hat-trick Florian Wirtz pada menit ke-68, 83, serta 90. Hasil itu pun membuat Leverkusen mantap di puncak klasemen sementara Bundesliga dengan nilai 79. Mereka unggul hingga 16 poin atas Bayern Munchen yang berada di urutan kedua. Mereka sekaligus memutus dominasi di rotan. Sejumlah rekor menyertai keberhasilan Bayer Leverkusen juara Bundesliga 2023-24. Leverkusen juara tanpa kekalahan setelah menjalani 29 pekan. Armada Xabi Alonso meraup 25 kemenangan dan 4 kali berimbang. Ini menjadi sebuah rekor di Bundesliga. Leverkusen menjadi tim pertama tak terkalahkan di 29 laga sejak musim dimulai, mematahkan rekor 28 laga tanpa kalah milik Bayern Munchen pada 2013-2014. Selain itu, ini juga merupakan gelar Bundesliga pertama Leverkusen dalam 120 tahun. Roberto baru-baru ini mengomentari spekulasi masa depan Xabi Alonso. Kepada AS, Roberto tidak menyangka bahwa Alonso memilih bertahan di Bayer Leverkusen. Ia menilai tawaran dari klub-klub seperti Liverpool dan Bayern Munchen itu sulit untuk ditolak. Roberto menyebut bahwa keputusan Alonso bertahan di Leverkusen ini menjadi sebuah pertanda bahwa sang pelatih memang akan jadi manajer Real Madrid di masa depan. Setelah melewatkan Xabi Alonso, yang awal bulan ini mengumumkan bahwa ia akan tetap menjabat sebagai pelatih kepala Bayer Leverkusen, Bayern Munchen kini telah beralih ke kandidat manajer lainnya, Zinedine Zidane. Dalam beberapa hari terakhir, Bayern menghubungi agen Zidane untuk menyampaikan ketertarikan mereka menunjuknya sebagai suksesor Thomas Tuchel. Pejabat klub ingin mengetahui apakah Zizou tertarik untuk kembali ke manajerial musim panas ini bersama mereka.
Jurgen Klopp mengeluhkan sikap tak percaya diri pemain Liverpool dan menyebut kekalahan 0-1 dari Crystal Palace sebagai sampah seusai laga Liga Inggris pekan ke-33 di Stadion Anfield Minggu. Klopp menyayangkan sikap timnya yang tidak memberikan reaksi setelah Eberechi Eze menyerangkan bola ke gawang Alisson pada babak pertama. Kekalahan ini membuat Liverpool tertahan di posisi 3, selisih 2 angka dari pemimpin klasemen Manchester City. Alejandro Garnacho tak main penuh saat Manchester United imbang melawan Bournemouth. Bintang muda asal Argentina ini kemudian bikin heboh media sosial X. Dia diketahui menyukai unggahan Mark Goldbridge yang mengkritik pelatih Erik ten Hag. Mark menjelaskan bahwa ten Hag secara halus sudah menyudutkan Garnacho di konferensi pers pasca laga. Marcus Rashford meraih penghargaan gol terbaik bulanan IPL pada edisi Maret 2024. Dengan ini maka ada 4 pemain setan merah yang telah meraih penghargaan gol terbaik IPL musim ini. Bruno Fernandes menjadi pemain MU pertama yang mendapatkan penghargaan individu bulanan sebagai pencetak gol terbaik pada IPL 2023-24 edisi September. Selanjutnya ada gol salto Garnacho ke gawang Everton pada November 2023, serta Kobbie Mainoo yang bikin gol ke gawang Wolves pada Februari. Barcelona bersiap untuk pertemuan ketiga mereka musim ini dengan Real Madrid dan seiring berjalannya waktu, El Barça akan menampilkan jersey khusus untuk El Clasico tahun ini. Berkolaborasi dengan penyanyi Kolombia Karol G, gambar dari seragam edisi terbatas baru ini dirilis baru-baru ini oleh klub dan logo unik pada kaos tersebut menggambarkan hati yang terjalin dengan duri, mencerminkan tato yang dengan bangga dikenakan oleh Karol G di lengannya. Gelandang Real Madrid Aurelien Tchouaméni menjadi korban rasisme yang dilakukan oknum fans Real Mallorca pada laga La Liga pekan ke-31 di Estadio Mallorca Son Moix, Minggu 14 April dini hari waktu Indonesia Barat. Selain Tchouaméni, striker Real Madrid Vinicius Junior mengalami pelecehan rasis oleh oknum fans yang menarik perhatian Presiden FIFA Gianni Infantino. Infantino dan pertemuannya dengan konferensi sepak bola Amerika Selatan CONMEBOL menyatakan bahwa maraknya kasus rasisme menunjukkan masih ada masalah dalam olahraga tersebut. Hasil seri 2-2 Inter Milan saat melawan Cagliari menutup peluang Nerazzurri untuk melewati rekor perolehan poin di Serie A. Inter kini hanya akan meraih maksimal 101 poin dari 6 laga tersisa musim ini. Artinya, rekor Serie A ketika Juventus juara Liga Italia dengan 102 poin pada 2013-14 masih akan aman setidaknya untuk 1 musim lagi. Satu rekor lagi yang tampaknya akan sulit dicatatkan oleh Inter adalah untuk jumlah clean sheet dalam 1 musim Serie A. Sejauh ini Jan Sommer telah mencatatkan 17 clean sheet. Ia perlu membukukan 4 laga lagi tanpa kebobolan apabila ingin melewati rekor 21 clean sheet yang dicatatkan kiper Lazio Ivan Provedel musim lalu. Lionel Messi mencetak gol spektakuler sekaligus mengantarkan Inter Miami mengakhiri paceklik kemenangan saat menumbangkan Sporting Kansas City pada lanjutan Liga Amerika Serikat di Stadion Arrowhead, Kansas, Minggu 14 April pagi WIB. Lapulga mencetak 1 gol dan 1 assist pada laga ini. Gol spektakuler Messi tercipta di menit ke-51. Sepakan kerasnya dari luar kotak penalti tak mampu diantisipasi kiper Sporting Kansas City. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sukses melobi klub Natancho Aon, SC Heerenveen. Klub asal Belanda itu mengizinkan Natancho Aon untuk bergabung bersama Timnas U23 Indonesia. Dikabarkan pemain berusia 22 tahun itu tengah dalam perjalanan menuju Qatar. Meski Natancho Aon datang, Sintayong belum memutuskan siapa pemain yang akan dicoret. Seperti diketahui, setiap tim dipersilakan mengganti pemain H-6 jam sebelum kick-off pertandingan. Pasca kemenangan di La Liga melawan Cadiz, kabar berhembus kencang bahwa Xavi akan dipertahankan sebagai pelatih Barca. Namun pria 44 tahun tersebut tetap teguh hatinya untuk hengkang dalam wawancaranya di pers conference. Direktur olahraga Barca, Deco, juga telah mengatakan bahwa pihak klub belum ada rencana untuk menahan Xavi hengkang. Menurut Deco, apa yang sudah diputuskan Xavi telah dipatuhi klub. Pemain PSV yang masih berstatus sebagai pemain Barca, Sergi Rinodas, mengatakan bahwa dirinya siap meninggalkan Barca musim depan. PSV bersedia membayar klausul pelepasan Das sebesar 10 juta euro musim depan. PSV senang dengan saya, begitupun dengan saya. Jadi pulang ke Barca musim depan tampaknya bukan solusi yang tepat, kata Das.
Setelah hasil imbang 2-2 melawan Cagliari, secara kalkulasi Inter Milan akan dipastikan menjadi juara Serie A pada minggu depan ketika bersua AC Milan di Derby della Madonnina. Nerazzurri harus menang atas saudara sekotanya itu untuk berpesta lebih cepat merayakan Scudetto musim ini. Jika beneran terjadi, akan jadi suatu hal yang menarik ketika Inter bisa juara di depan muka rival sekotanya AC Milan. Bek AS Roma asal Pantai Gading, Evan Dika, pingsan di saat laga melawan Udinese. Setelah siuman pasca ditanduk keluar lapangan, Dika mengaku sesak dan nyeri pada dadanya. Namun setelah diperiksa secara medis, Dika tidak terkena serangan jantung, melainkan hanya ada luka di dadanya. Dika disuruh pihak dokter untuk bermalam di rumah sakit dan beristirahat selama beberapa pekan dari dunia sepak bola. Bantahan itu memang menyakitkan. Begitulah Emi Martinez, sang kiper Aston Villa yang membantai mantan klubnya Arsenal 0-2 di Emirates. Meski dicemooh sepanjang laga oleh supporter The Gunners, kiper timnas Argentina tersebut malah mengungkapkan rasa cintanya kepada mantan klub yang sudah membuangnya tersebut. "Saya sudah lama di sini dan saya akan selalu mencintai klub ini kapanpun," kata Emi Martinez. Kabar buruk menghampiri Borussia Dortmund. Striker andalan mereka Sebastian Haller menderita cedera parah saat Dortmund mengalahkan Mönchengladbach di Bundesliga. Berkat cederanya tersebut, hampir dipastikan striker Pantai Gading itu akan absen pada laga melawan Atletico Madrid di leg kedua babak 8 besar UCL. Padahal, Haller sangat dibutuhkan timnya saat masih tertinggal agregat 2-1 atas Atletico Madrid. Media Prancis Le Parisien melakukan polling jajak pendapat siapa yang akan lolos antara PSG dan Barcelona di babak 8 besar UCL. Namun hasil aneh justru yang didapat. Mayoritas polling yakni 55% memilih Barcelona yang akan lolos ke semifinal dibanding tim negaranya PSG yang hanya memperoleh 44%. Disimpulkan pula oleh Le Parisien bahwa fans PSG yang masih muak dengan hasil minor di leg pertama tidak menjagokan PSG lolos. Sebuah pemandangan langka ketika Ketua Umum PSSI mengunggah foto sedang bersalaman dengan calon pemain naturalisasi, yakni kiper Inter Milan Emil Audiero Mulyadi. Pertemuan tersebut dikabarkan akan memperlancar proses naturalisasi pemain keturunan Mataram tersebut. Pasalnya sampai sekarang timnas masih butuh kiper naturalisasi baru setelah sebelumnya kiper Martin Paes terganjal aturan di pengadilan arbitrase. Setelah sembuh dari cedera, bek timnas Garuda, Elkan Bagot sukses mencatatkan comeback manisnya di klub Bristol Rovers. Menjamu mantan klubnya Cheltenham Town di lanjutan League One, Elkan sukses sumbang 1 gol di laga tersebut. Elkan di laga tersebut juga dipercaya bermain penuh 90 menit oleh pelatih Matt Taylor. Kembalinya performa Elkan Bagot ini tentu juga memberikan angin segar bagi timnas Indonesia. Sandy Walsh sedang berjuang membantu timnya KV Midland lolos dari babak playoff UEFA Conference League musim depan. Masuk sebagai pemain pengganti ketika menjamu Westerlo, bek kanan timnas tersebut sukses memberikan pengaruh nyata bagi timnya untuk comeback dari ketertinggalan. Setelah Sandy masuk, KV Midland tak kemasukan gol, bahkan bisa berbalik menang 3-2. Hasil tersebut membuat peluang KV Midland ke pentas Eropa musim depan semakin terbuka lebar. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!